pelajaran kali ini, coba kalian buka LKS pelajaran Bahasa Indonesia halaman 13 dengan tema budayakan membuang sampah pada tempatnya. Subtemanya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang tahu sampah itu apa? Oke, Fitri, sampah itu apa? Iya, betul. Sampah itu adalah material sisa dari aktivitas manusia. Nah, sebelum itu, coba lihat, kalian perhatikan ke depan dari pelajaran hari ini, ada beberapa konsep. Yang pertama, ada sampah menjadi masalah utama di lingkungan kita. Kenapa sampah menjadi masalah di lingkungan kita? Karena untuk saat ini masih banyak sampah-sampah berserakan di jalan, ya. Jadi itu menjadi masalah utama di lingkungan kita. Yang kedua, ada banyak orang masih membuang sampah sembarangan. Masih banyak ya di lingkungan kita ini, di sekolah maupun di rumah, banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, ada dampak pencemaran lingkungan menimbulkan penyakit dan banjir. Nah, dari dampak membuang sampah pada tempatnya itu, yaitu dampaknya akan menimbulkan penyakit dan banjir. Yang terakhir adalah perlu kesadaran bersama untuk membudayakan hidup bersih. Jadi perlu kesadaran dari kita sendiri dan semuanya untuk membudayakan hidup bersih. Selanjutnya, nah yang disampaikan oleh Fitri tadi benar, sampah itu adalah material sisa dari aktivitas manusia. Sampah terbagi tiga jenis. Yang pertama ada sampah organik, contohnya seperti daun, terus sisa makanan. Yang kedua ada sampah anorganik, contohnya seperti plastik, kaleng. Yang ketiga ada tiga bahan berbahaya dan beracun, contohnya seperti limbah medis, apa itu? Seperti limbah medis, obat-obatan, dan batu bata, terus oli, minyak. Itu akan mengakibatkan penyakit atau menimbulkan penyakit paru-paru pada kita kalau kita membuang sampah sembarangan. Terus selanjutnya yaitu ada dampak membuang sampah sembarangan. Coba kalian perhatikan. Ini dampak dari apa? Ya, ini adalah dampak dari membuang sampah sembarangan akan menjadi lingkungan kita akan menjadi banjir. Lingkungan kita akan menjadi kotor dan bau, menyumbat saluran air akan menjadi banjir. Ini adalah contoh lingkungan pabrik atau kawasan pabrik yang terkena dampak membuang sampah sembarangan. Terus tetap berkembang biaknya nyamuk dan tikus. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan akan menjadikan nyamuk itu berkembang seperti nyamuk demam berdarah, menimbulkan penyakit DBD, malaria. Terus banyak juga tikus-tikus nih yang berkeliaran. Kalau sampah itu berserakan kan ya di mana-mana, nanti akan menimbulkan tikus itu menjadi mana-mana. Terus merusak ekosistem dan mencemari tanah atau air. Jadi tanah itu akan kotor, bau, terus airnya akan menjadi kotor. Terus selanjutnya di sini juga ada cara membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, cara membudayakan membuang sampah pada tempatnya itu bagaimana sih, Bu? Nah, sediakan tempat sampah di berbagai lokasi. Seperti kalau di sekolah, kita sediakan di depan kelas tempat sampahnya ya. Kalau di rumah itu sediakan di dalam rumah atau di ruangan, di ruangan yang emang perlu ada tempat sampahnya seperti di dapur, di depan rumah, di depan kamar. Terus juga ada edukasi sejak dini di rumah maupun di sekolah. Nah, kenapa hari ini temanya buanglah sampah pada tempatnya? Karena untuk saat ini masih banyak anak-anak atau orang dewasa itu yang belum sadar dampaknya membuang sampah itu bagaimana, belum sadar
membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi edukasi sejak dini itu harus biar kita itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada dari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh pada kehidupan sehari-hari seperti orang tua, seperti guru, mencontohkan anak muridnya buang sampah sembarangan. Setelah kita makan atau setelah kita jajan, terus kan ada bekasnya ya, sampah plastik atau bekas jajanan itu balas sampah pada tempatnya agar si anak murid ini kalau melihat ibu gurunya membuang sampah itu, oh ibu guru juga membuang sampah pada tempatnya, aku juga harus mengikuti. Terus lakukan kerja bakti dan lomba kebersihan. Nah, lakukan kerja bakti dan lomba kebersihan agar apa? Agar hidup kita menjadi bersih, menjadi nyaman. Ada kan lomba kebersihan seperti di sekolah, kita mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Siapa nih yang paling bersih di antar kelas-kelas yang lain? Jadi ada lomba kebersihan. Jadi kalau misalkan ada yang mendapatkan juara satu, kelasnya yang dilihat ini sebersih mungkin. Nah, jadi anak-anak juga akan lebih semangat belajarnya. Tegakkan aturan sanksi sosial atau hukum. Nah, sanksi hukum untuk anak-anak sekolah ini ya, kalau misalkan dapatkan kelihatan membuang sampah pada tempat, tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan, akan memberi sanksi atau hukum agar si anak ini tidak membuang sampah lagi sembarangan. Ya. Selanjutnya yaitu ada peran kita semua. Yang pertama ada individu, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada keluarga, membiasakan anak hidup bersih. Terus yang selanjutnya ada sekolah. Sekolah juga edukasi dan praktik langsung. Jadi sekolah itu jangan cuma edukasi, lalu praktik langsung juga ke lapangan. Misalkan kita gotong royong kerja bakti, semuanya anak-anak dikerahkan ke lapangan untuk membersihkan lingkungan sekolah agar sekolah ini menjadi nyaman, asri. Terus masyarakat. Nah, peran masyarakat ini adalah gotong royong menjaga lingkungan. Gotong royong menjaga lingkungan seperti kerja bakti, membersihkan selokan agar lingkungan masyarakat juga indah, asri, dipandang. Oke, selanjutnya yaitu apakah ada yang bertanya untuk pelajaran kali ini? Tidak ada. Oke, mudah-mudahan semuanya paham ya apa yang disampaikan kali ini. Nah, kesimpulan kali ini yaitu buanglah sampah pada tempatnya, mulai dari diri sendiri dan mari kita jaga untuk semua depan, untuk masa depan yang lebih baik. Lingkungan bersih, hidup jadi sehat dan nyaman. Maka dari itu kita buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini kita itu tidak boleh membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Oke, untuk minggu depan, tugas minggu depan kalian masing-masing bawa peralatan alat kebersihan ya. Nanti kita akan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah ya. Jadi masing-masing membawa alat kebersihan. Oke, itu cukupkan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Itu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.